His perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersyukurlah untuk segala hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin memang banyak hal yang tidak baik yang sedang terjadi sampai kita tidak melihat adanya harapan di depan sana. Akan tetapi, janji Tuhan, jika kita berjalan bersama Dia, kita pasti aman. Karena Tuhan yang memimpin kita pasti tidak akan meninggalkan kita. Tapi di balik semua itu, ada berbagai cara panggilan Tuhan dalam hidup kita yang seharusnya kita mengerti. Akan tetapi seringkali kita yang mengeraskan hati, karena kita sudah merasa nyaman dengan apa yang kita jalani. Dan hal itu sudah menjadi kebiasaan. Kita sudah terbiasa dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi mengeluh dan marah. Dan kita tidak siap dengan perubahan untuk dipimpin ke arah yang lebih mulia, hingga kita semakin menyerupainya. Hari-hari ini, ketika kita melihat tanda-tanda zaman, seharusnya panggilan Tuhan menjadi begitu kuat bagi kita. Semakin kuat untuk kita mencari dan menemukan Dia, dan untuk kita dapat bersekutu lebih lagi. Dan di saat hidup kita tidak sedang baik-baik saja, dengan goncangan, dengan badai yang tidak pernah reda, yang datang silih berganti, kita harus percaya bahwa semua itu terjadi atas seizin Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik yang sedang dikerjakannya dalam hidup kita. Maka ketika si iblis mencoba menggoyahkan kita dengan segala rencana jahatnya, kita harus tenang. Karena saat kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka kita pasti akan sampai pada tujuan. Seperti halnya yang terjadi ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan mendahuluinya ke seberang. Lalu yang terjadi setelahnya adalah perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Demikian yang tertulis di dalam Matius 14 ayat 24. Di sini kita dapat belajar bahwa hidup dipimpin oleh Tuhan bukan berarti perjalanan kita akan nyaman tanpa halangan. Karena kita bukan hanya diajak untuk melihat keajaiban kasih-Nya, tetapi juga menikmati kuasa-Nya yang sanggup meneduhkan goncangan akan badai besar yang meletihkan kehidupan kita. Karena Yesus tidak pernah membiarkan kita untuk bergumul sendirian. Yesus selalu ada dan siap untuk menyelesaikan semua permasalahan kita.
sama seperti yang dilakukannya saat itu terhadap murid-muridnya. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Demikian yang tertulis di dalam Matius 14 ayat 25. Namun murid-muridnya tidak mengenali Yesus. Kata mereka, itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Demikian yang tertulis di dalam Matius 14 ayat 26 dan 27. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari jadilah tenang. Kenali Dia, Kristus Yesus Tuhan Allah kita, yang adalah jalan bagi kita. Dan jangan takut. Yesus telah menegaskan keberadaan dirinya di tengah segala ancaman badai kehidupan. Yesus akan selalu hadir. Dan di tengah-tengah kehadiran Yesus, jangan takut. Karena Yesus ada untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Karena semua ada dalam kendali kasih dan kuasa-Nya. Badai diizinkannya untuk menerpa kita. Dan badai juga menjadi sarana bagi Tuhan dalam memimpin kita dari iman kepada iman yang semakin disempurnakan. Kita akan melihat bagaimana Yesus meneduhkan gelombang. Kita akan menyaksikan Yesus membawa kita berjalan di atas badai. Dan Yesus memperkenalkan dirinya lebih lagi sebagai sosok yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Jadi, saudara-saudaraku, mari kita jalani hidup ini dengan pimpinan tangan Tuhan yang kuat. Tuhan mengajak kita mengarungi hidup yang tidak dapat kita terka. Dan di tengah-tengah dunia yang tidak bisa memberikan jaminan pada kehidupan kita. Oleh karena itu, kita bergantung penuh pada tangan kasih Tuhan yang sanggup memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus memberkati.